Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,24%. Dengan total market cap mencapai di 1,18 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia ada peningkatan sebesar 0,18% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 28.000 lebih 41 ya 40-an lah, 40-an US. Nah, ini sebenarnya tipis-tipis nih. Kita harus lihat tepatnya nanti apakah Bitcoin daily close-nya itu di atas atau di bawah dari EMA 20 atau tidak. Ya, kalau untuk struktur sih ya sama sih, bareng sih tipis-tipisnya, nanti kita lihat di belakang lah ya. Lalu untuk Ethereum dia malah terkoreksi. Dia terkoreksi sebesar 0,22% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 1870. Lalu untuk BNB juga dia meningkat tipis sebesar 0,08 di angka 311,85 ya. Ini overall oke lah untuk BNB ya. Tapi sepertinya lack in volume untuk BNB. Lalu untuk XRP dia meningkat sebesar 2,18% di angka 51 sen. Untuk Cardano dia meningkat sebesar 1,72% di angka 38 sen. Dan Dogecoin, nah ini dia, Dogecoin kembali koreksi sebesar 1,46% dalam 24 jam terakhir. Dan basically sudah nyaris kembali lagi ke titik awal pump. Ya, jadi ini gue udah bilang dari kemarin-kemarin, hati-hati ya. Dogecoin ini ada probability ya pump and dump, dan ternyata beneran pump and dump ya. Buat lo yang nge-short, kalau ada setupnya kemarin ya berarti ya profit ya. Nah, untuk Polygon Matic dia terkoreksi sebesar 0,02% saja di angka $1 lebih 11 sen. Dan yang terakhir ada Solana ya. Solana dia terkoreksi sebesar 0,2% saja di angka $20 lebih 47 sen. Ya, jadi pada hari ini kecenderungannya alts kayaknya sedikit lebih naik ya dibandingkan dengan BTC. Berarti Bitcoin dominance cenderung sedikit turun ya. Nah, untuk economic calendar kita bisa lihat pada hari ini dari US hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja ya, sampai ke bawah nggak ada lagi. Artinya pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Dan untuk besok juga bisa dibilang ceritanya sama karena bahkan besok tidak ada event sama sekali ya, besok hari Minggu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar kita ya. Hari ini lebih fokus ke technical analysis. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter dan ini kita lagi-lagi ngomongin accumulation schematics dalam bentuk Wyckoff ya. Nah, Wyckoff ini adalah satu pola yang terjadi dan tercatat yang sudah tercatat berkali-kali ya. Bahkan sejak zaman dulu sebelum ada orang charting pun hal ini terjadi secara natural gitu ya. Secara natural para retailers, bandar ya, mereka pada melakukan akumulasi dan terbentuk pola-pola seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah pola akumulasi dari Wyckoff yang apa ya, kesannya paling mendasar seperti ini ya. Harus persis kayak gini nggak? Nggak juga. Nah, tetapi kalau kita lihat kali ini polanya sangat menunjukkan seperti pola akumulasi ya. Kalau kita lihat di sini ya, ada preliminary support jebol di sini, boom sama ya. Selling climax, udah gitu terjadi juga AR atau automatic rally. Naik juga di sini ya, automatic rally. Nah, setelah itu ya dia turun lagi ke bawah sini ya. Nah, terus yang mungkin yang paling mendekati lagi adalah spring. Nah, spring ini membuat suatu lower low, lalu diakumulasi di sini. Akumulasi berapa lama, lalu naik ya. Setelah naik, lalu kita bisa lihat di sini. Sekarang bisa dibilang mulai masuk ke fase D ya, di mana dia akan sedang menunggu sebentar lagi rally yang lebih signifikan begitu ya. Nah, tinggal pertanyaannya apakah dia akan ke AR atau tidak, dan AR di mana? Kalau menurut dia AR itu di angka sekitar ya 22.000 something lah ya, belum sampai ke 23.000. Tapi kalau menurut gua AR tuh mungkin lebih tepatnya di sini nih ya, di sini kalau menurut gua. Memang sih nggak kesannya nggak di sini kan AR harusnya tuh langsung naik gitu. Nah, tapi kalau gua pribadi sih ngelihat AR lebih pasnya tuh di sini nih. Nah, kalau kita di sini itu sekitar 24.000 lebih. Nah, kalau kita ngomong 24.000 lebih, artinya itu adalah itu struktur ya 24.400-an alias di sini. Nah, kalau gue pribadi sih ngeliatnya di situ, AR tuh lebih di sana ya. Tapi overallnya gue setuju. Ini sedang dalam pola-pola akumulasi Wyckoff ya. Nah, si Wyckoff ini tinggal kita lihat nih, saat resisten ini sudah tembus ya, ini harusnya akan rally-nya lumayan ya. Rally mungkin harusnya tembus 30.000 dan mulai benar-benar masuk ke bull market ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Overall gue setuju, kita sedang dalam fase D. Nanti yang asik itu nanti fase E di sini ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya, kondisinya itu ternyata wah, tipis banget ya, tipis banget. Kalau kita lihat secara angka pastinya, dia sedikit tembus ya. Dia sedikit tembus, tapi tembusnya cuma literally berapa dolar ya? 10 dolar aja. Jadi terlalu tipis. Maka dari itu kita tunggu sampai hari ini ya. Atau lebih tepatnya besok lah jam 7. Dia daily close di bawah. Di mana? Di mana ya? Kalau dia daily close-nya di atas dari EMA 20 berarti ya oke, selamat nih. Tapi kalau gagal lagi ya sudah, berarti kemungkinan besar akan terjadi breakdown ya. Dan selain dari itu juga yang sedikit bikin deg-degan adalah volume di sini ya. Volume masih terus berkurang. Jadi aduh, sedikit bikin deg-degan nih. Secara biasnya kemungkinan yang lebih besarnya itu akan terjadi koreksi karena volume. Ini volume yang bikin deg-degan. Mungkin nggak bang, ada rally tiba-tiba. Mungkin aja ya. Tapi ingat ini weekend ya. Weekend jadi otomatis biasanya naikin volume. Jadi ya kemungkinan akan kehajar si resisten dan mulai membuat lower. Ya mulai memecah struktur lah minimal ya. Nah jadi kemungkinan seperti itu. Tapi ya tetap aja sih harapan gua sih tetap bisa bertahan di atas 520. Tapi secara data yang kita lihat di sini lebih cenderung bearish gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan geser ke PR dia yang lebih ini ya, yang lebih makro. Nah, PR yang lebih makro adalah bertahan di atas dari MA200 yang sekarang tuh naik sedikit di angka 25.658. Ini yang super penting ya. Karena MA200 ini secara statistically speaking ini adalah suatu support yang berkali-kali menahan harga Bitcoin. Ini pertama kali jebol se-ekstrim ini ya. Nah, jadi bisa dibilang kalau ini mulai berubah lagi menjadi support, artinya kemungkinan besar Bitcoin akan mulai lagi seperti di siklus-siklus sebelumnya, menjadikan 200 sebagai support dan lanjut ke atas, begitu. Jadi ini support yang paling penting menurut gua untuk Bitcoin, yaitu di MA200 weekly di 25.659 ya. Itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini kemarin sayangnya terjadi lagi rally ya. Kemarin terjadi lagi rally, tetapi kalau kita lihat di sini masih kurang lebih ketahan oleh 102,05. Nah, ini tentunya kita tahu market sedang close ya, sedang weekend nih ya. Kita tunggu sampai Senin. Semoga saja hari Senin ya, hari Senin dia bisa daily open-nya di bawah lagi dari 102,58 alias ke reject lagi dan lanjut membuat lower low daily close di bawah dari sini ya 101,50. Itu harapan gua. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice dan semuanya adalah bentuknya untuk edukasi ya. Selain dari itu, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di sini sekarang Bybit sedang ada event lebaran dan peluang menang 100%. Mulai dari THR senilai 31.000 USD, which is itu setengah miliar ya, emas, smart TV, iPhone dan juga motor Honda ya. Kita di sini untuk motor Honda ada 4 biji yang kita bisa dapatkan senilai 1.800 USD, ada 2 iPhone 14 senilai 1.000 USD, ada 5 smart TV senilai 400 USD dan juga ada 5 emas batang senilai 250 USD dan yang terakhir tentunya adalah total hadiah senilai 31.000 USDT ya, nggak main-main event lebaran ini ya. Caranya seperti apa? Simple banget ya. Di sini yang pertama adalah kalian harus sudah KYC ya, sudah harus KYC dan yang kedua adalah kalian harus dari Indonesia. Jadi ini event spesifik dan khusus untuk di Indonesia saja ya. Nah, jadi kalau kita di sini ada berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan undian tiketnya. Yang pertama adalah bisa melakukan deposit perdana ya dan juga deposit sebesar 50 USDT ya atau USD lah pokoknya ya, deposit apapun bisa. Nah, lalu selanjutnya juga bisa mendapatkan satu tiket undian berhadiah apabila spot trading lebih dari 10.000 USDT ya. Lalu juga satu tiket undian lagi apabila spot trading lebih dari 100.000 USD.
Dan juga ada 1 tiket undian berhadiah lagi apabila kita melakukan perdagangan derivatif lebih dari 20.000 USD dan seterusnya ya. Nah, jadi bisa dibilang cukup simple ya buat lo yang pengen minimal 2 ini sangat gampang ya. Buat lo yang pengen akumulasi silakan bisa lakukan di sini ya. Cuma deposit perdana dan total deposit lebih dari 50 USD saja. Yang bawah-bawahnya ya mungkin ini lu butuh sedikit lebih sultan, tapi ya baik lagi ya banyak sultan di sini. Jadi buat lo yang tertarik silahkan tinggal ikutan saja. Nah, selain itu juga ya, di sini akan ada Bybit SEA Games. Nggak nyangka ini sudah yang kedua ya. Ada lebih dari 100.000 token USDT dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita masih bisa daftar ya. Ini dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 21 untuk daftarnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, total hadiahnya bisa besar banget ya. Jadi buat lo yang tertarik silahkan ikut. Dan sekarang sudah mulai ada peringkatnya nih. Buat lo yang pengen ngejar, ayo mulai deh sekarang. Jadi kurang lebih seperti itu event dari Bybit untuk kali ini. Oke, dan sekarang kita geser ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Buy limit pertama sudah tembus dari kemarin-kemarin, bahkan sekarang bisa kita lihat EMA20 sudah mulai berkonfluence dengan 28.000. Jadi untuk buy limit pertama kita, sekarang kita gabungkan antara EMA20 dengan 28.000 ya. Sementara untuk buy limit kedua kita ya, itu di 27.000. Dan buy limit spot kita ketiga yaitu di MA50 yang sekarang di 25.324 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, buat lo yang kemarin sudah punya posisi long ya, dari kemarin berarti ya 1-2 di sini, retest 1, retest 2, harusnya sih udah kena target TP kalau lo konservatif banget ya, tapi buat yang agresif masih belum kena di sini. Nah, buat yang agresif mungkin tinggal kita lihat nih, kalau hari ini masih gagal juga, lebih baik TP duluan aja ya. Nah, untuk posisi shortnya sekarang mulai terbentuk sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat di sini ini retest pertama, andaikan besok daily close-nya masih di bawah dari 28.000, nah kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di sini. Retest kedua bisa buka posisi short dengan target TP yang paling konservatif di 20, yang paling agresif di 27.000, yang medium risk mungkin di daerah sini ya. Di daerah sini yaitu di 27.151 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Kemarin setelah dia masuk lagi ke Bollinger Band, sepertinya mulai sedikit kehabisan volume ya, dia mulai turun. Dan sekarang sepertinya akan mulai mendekat ke EMA20. Nah, untuk buy limit sekarang kita geser. Buy limit pertama menjadi di EMA20, yaitu di 1805 ya. Itu adalah untuk buy limit pertama kita. Buy limit kedua kita di 1780 dan buy limit ketiga kita di 1705, yaitu untuk posisi spotnya. Nah, untuk posisi futuresnya ya, untuk setup posisi short masih sama di 1943. Retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi short dengan target TP di EMA20. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA20 kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1443, atau kalau mau lebih sedikit konservatif bisa juga di upper band sini yang sekarang ada di angka 1909 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini ya, buy limit pertama lagi-lagi masih belum kena ya. Jadi gue ulangi lagi, buy limit pertama masih di EMA20 atau di 37 sen ya. Buy limit kedua kita di 36 sen dan buy limit ketiga kita di Cardano itu di EMA200 ya. Yang sekarang ada di angka 35 sen. Jadi itu setup untuk posisi spot. Masih sama seperti kemarin ya. Nah, ini secara momentumnya gimana Bang? Kemungkinan besar akan kena ke 37 sen atau EMA20 karena volume terus berkurang ya. Dan dia mulai membuat suatu lower high di sini ya, dan akan probability juga membuat suatu lower low kalau terus seperti ini momentumnya ya. Jadi harusnya sih buy limit pertama kena. Untuk posisi futuresnya, tinggal kita lihat kalau terkena di sini 2 kali ya, retest 1, retest 2, nah kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 39 sen. Untuk posisi shortnya kita balik logikanya seperti di sini ya, retest 1, retest 2 kita bisa buka posisi short. Buat elu yang masih ngehold posisi short dari tanggal 4 April kemarin, bolehlah dipertahanin ya. Kita tunggu apakah benar-benar di sini akan membuat lower low sampai kena EMA20 atau tidak. Oke, dan kita masuk ke XRP. Untuk XRP cukup mengejutkan.
Jam 7 pagi tadi dia berhasil reclaim, bukan 1000 ya, sorry, 0,50 ya, alias dia berhasil reclaim 50 sen. Dan buy limit pertama kembali aktif lagi ya. Buy limit pertama kembali aktif. Buy limit kedua sekarang di daerah 48 sen. Dan buy limit ketiga kita sekarang mulai bergeser ke MA50 yaitu di 42 sen. Yaitu setup untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya berarti posisi short kita sudah kena cut loss karena dia tadi atau jam 7 pagi ini sudah daily close di atas dari 50 sen ya. Nah, untuk sekarang ya, setup yang baru adalah posisi long yang paling dekat. Apabila ya dia berhasil bertahan sampai jam 7 pagi besok ya di atas dari 40 sen. Nah, besok kita bisa limit posisi long di sini. Apabila kena retest langsung otomatis kebuka posisi longnya dengan target TP di 54 sen. Untuk posisi shortnya gimana, Bang? Posisi shortnya kita balik logikanya. Andaikan dia gagal bertahan di sini sebagai support, jebol ke bawah. Nah, retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short di daerah 50 sen sini dengan target TP di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di XRP. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat di sini ya, buy limit kedua kita masih bertahan di MA50. Buy limit pertama sudah jebol dari tanggal 22 Maret ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini sama penyakitnya seperti yang lain ya, volume ya bisa dibilang like in volume in general ya, dan mulai membuat suatu lower high ya, this is not good. Ini cenderung bearish begitu ya. Jadi kemungkinan besar MA50 akan ke retest lagi, mungkin hari ini mungkin besok ya. Buy limit pertama di sini, buy limit kedua di 301,7 dan buy limit ketiga kita di 296,8. Untuk setup posisi futuresnya masih sama ya. Retest 1, retest 2 di 50 ya, di MA50 sorry ya. Nah, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Itu untuk posisi longnya ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di BNB dan juga ending dari DCBT kita pada hari ini. Seperti biasa, gue ingatkan jangan over leverage, jangan pakai uang panas. Itu dua hal yang paling penting ya. Dan untuk hari ini kita lebih fokus ke TA karena tidak ada data yang terlalu penting yang akan keluar dari US ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCBT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCBT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.